Berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut penantinya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Jaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut penantinya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Halo saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar saudara semuanya? Saya harap saudara semua keadaan saudara baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Mari saudara kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan mengurapi kita supaya kita bisa mengerti tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Engkau yang selalu memelihara, menjagai, melindungi dan menguatkan setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Pada hari ini kami rindu untuk berbakti dan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Aku memohon Bapa, biarlah urapan-Mu melalui hatiku, melalui mulutku, keluar daripada-Mu, yaitu firman yang kekal untuk mengajar dan mendidik umat-Mu
agar umat-Mu, agar kami semua menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, anak-anak yang setia, anak-anak yang selalu menghampiri takhta-Mu untuk bersekutu dan beribadah kepadamu. Kuatkan kami Tuhan Yesus melalui firman-Mu ini. Dan aku minta urapan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Urapi kami. Biar Roh Bapa yang telah ditentukan untuk menyertai kami. Biar selalu menyertai kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yaitu sampai di akhir zaman. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini. Untuk kesehatan, untuk berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dan kami bersyukur. Kami selalu memuji nama-Mu dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih. Yang percaya semua katakan amin. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang berjaga-jaga dan berdoa. Seturut dengan lagu yang tadi telah saudara dan saya mendengarkan, yaitu berdoa dan berjaga-jaga. Memang saudara, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita harus selalu berdoa. Selalu harus menghampiri takhta, yaitu takhta Tuhan, takhta Kristus, untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan urapan, untuk mendapatkan berkat dari Tuhan yang telah disediakan bagi anak-anaknya. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan rindu supaya kita selalu diberkati. Dan keadaan kita selalu keadaan yang baik. Setiap hari itu. Yang Tuhan inginkan supaya kita setiap hari ada waktu untuk berdoa. Dan mengambil takhta, yaitu takhta Kristus. Saudara, di sini dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa doa adalah sebagai nafasnya kehidupan orang-orang Kristen. Dan doa itu adalah sebagai persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji setiap umat yang bersekutu dengan Dia, maka jerih payah kita tidak akan sia-sia. Dan Tuhan akan memberikan upah kepada setiap umat, yaitu anak-anaknya yang selalu bersekutu dengan Dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sebagai miliknya, kita perlu sekali akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Apalagi dengan keadaan zaman sekarang ini. Saudara tahu yang mana keadaan corona, yaitu virus corona, masih merajalela di seluruh dunia. Sepertinya ini virus tuh benar-benar bandel, saudara. Benar-benar tidak bisa ditangani. Sudah keadaannya udah mulai mereda. Sekarang timbul lagi. Makanya saudara, inilah keadaan dunia yang sudah menggemparkan sekali. Keadaan yang di mana-mana saudara menakutkan. Jadi saudara, mari kita saudara, kita benar-benar saudara, hidup di dalam Tuhan. Dan bukan saja hanya corona saudara yang sedang menyerang, yang sedang menguasai dunia ini. Tetapi masih banyak saudara penyakit-penyakit lain seperti kanker yang mematikan manusia saudara. Serta musibah, kecelakaan, maut yang tidak diketahui oleh kita. Apa yang akan terjadi hari besok, gak ada yang tahu saudara. Serta keadaan penuaan bagi setiap manusia akan menjadi masalah bagi kehidupan kita. Seperti tulang-tulang kita, badan kita akan menjadi mengecil saudara. Kalau kita sudah tua, kekuatan dan semangat kerja sudah tidak ada gairah lagi. Dan tubuh ini terasa lemah. Mazmur 90 mengatakan dengan jelas, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Benar saudara.
Kalau kita sudah tua, saudara, kebanggaan kita itu apa? Ya kesukaran dan penderitaan sakit penyakit. Dan dikatakan lagi sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi hidup ini saudara seperti bayang-bayang, benar-benar saudara. Hari ini ada, besok nggak tahu saudara. Jadi hanya Yesuslah jaminan keselamatan kita. Oleh sebab itu kita perlu memohon penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Jadi penting sekali saudara. Kalau kita mau selalu berdoa dengan Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan kekuatan. Dan Tuhan yang kami sembah, yang kita sembah adalah Yesus namanya. Dia telah mati saudara. Pada 2000 tahun yang lalu. Hidupnya diacak-acak dan dia disalibkan. Digantung di atas kayu salib. Dan dia mati selama 3 hari. Dia bangkit kembali saudara. Dan di dalam sejarah dunia ini tidak ada seorang pun yang sudah mati bisa bangkit kembali. Yaitu hanya Yesus. Saudara, kalau kita mempelajari, meneliti semua pemberita-pemberita keselamatan, mereka mati. Mana mereka bangkit? Tidak ada yang bangkit. Sekalipun orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang dikatakan orang-orang yang mempunyai ilmu kesaktian, mereka mati tidak bangkit kembali saudara. Tapi Yesus yang kita sembah luar biasa saudara. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Oleh sebab itu, oleh karena kebangkitannya, maka semua lutut bertelut mengaku, menyembah bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, dengan cara apa saudara? Kita bisa mendapatkan jaminan hanya dengan doa. Hanya dengan doa saudara, tidak ada jalan lain. Jadi doa itu sangat penting bagi orang-orang yang percaya. Bagi setiap umat pengikut Yesus di seluruh dunia ini. Jadi tidak ada rumus lain saudara. Hanya doalah kekuatan di dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen. Dan doalah yang akan membawa kita berjaga-jaga untuk selalu berhubungan baik dengan Tuhan. Dan kita ini diajarkan supaya tidak melawan, tidak memberontak terhadap firman Tuhan. Hanya melalui doa. Karena doa ini ada persekutuan antara Tuhan dengan umatnya. Antara Tuhan dengan kita saudara. Melalui doa kita bisa dididik, bisa ditegur. Kita bisa diajari. Dan kita bisa dibawa oleh Roh Kudus saudara. Ke jalan yang benar. Dan dibawa untuk meneliti firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang sesat. Tetapi kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Jadi doa itu penting sekali saudara. Oleh sebab itu mari saudara. Mari kita usahakan supaya kita setiap hari bisa berdoa. Karena itulah kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita menjadi umat yang kuat. Umat yang benar-benar solid. Umat-umat yang mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal hatinya. Mengenal kasihnya. Mengenal kebaikannya. Dan menerima berkat dari Tuhan. Itu saudara. Karena kalau kita selalu berdoa, kita akan dibawa untuk belajar tentang firman Tuhan. Dan kita dipush oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengerti saudara. Karena semua rahasia Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Dan di dalam doa persekutuan dengan Tuhan. Itu saudara rahasianya. Tidak ada yang lain. Saudara, saya adalah seorang yang selalu memperhatikan bagaimana saya ini harus selalu sehat. Karena kesehatan itu bagi saya adalah nomor 1 saudara. Kalau saya sehat, saya bisa melakukan segala sesuatu. Saya bisa berdoa. Saya bisa memuji Tuhan. Saya bisa bergembira. Karena apa? Karena sehat saudara. Makanya sehat itu paling penting di dalam setiap kehidupan manusia. Jadi saya selalu menerapkan
tentang kesehatan tubuh di dalam hidup saya. Saudara, saya selalu menyelidiki dan selalu mencari, saudara, bagaimana saya supaya bisa sehat. Sampai saya seringkali olahraga, saudara. Dan saya memperhatikan, saudara, pada satu hari saya memperhatikan seorang atlet angkat besi, saudara. Memang saya suka, saudara, belajar angkat besi dulu waktu saya muda. Tetapi saudara, sekarang saya sudah ada umur, jadi saya tidak melakukan itu, saudara. Nah, ketika saya memperhatikan badannya begitu sangat kekar otot-ototnya dan sangat besar dadanya dan kedua tangannya, dari kepala sampai kakinya semuanya sangat kagum dilihatnya. Saudara tahu kan, kalau orang yang angkat besi, badannya itu luar biasa kekar, saudara. Badan dia, ya, saya perhatikan lebih besar daripada badannya si Arnold, yaitu bintang film dari Amerika. Mungkin saudara tahu si Arnold itu, ya. Tetapi ketika saya menyelidiki, saudara, kehidupan dia itu tidak panjang umur, saudara. Dia hanya sebelum mencapai 50, dia sudah meninggal. Kenapa, saudara? Kenapa, saudara? Bisa terjadi begitu? Padahal dia kuat, kelihatannya hebat, saudara. Badannya gede-gede gitu. Tetapi ketika saya melihat, saudara, di dalam kehidupan mereka itu, setelah mereka menjadi tua, ternyata ada masalah dengan jantung dan otot-ototnya, saudara. Sehingga mereka mempunyai gangguan. Kebanyakan itu dari jantung, saudara. Karena di-push, dia selalu berolahraga dengan sekuat tenaga, saudara. Dan itu akan memakan, saudara, menggerogoti jantungnya. Sehingga jantungnya itu akan damage, saudara. Dan rata-rata usianya hanya mencapai 50-an. Oleh sebab itu, semua manusia, saudara, tidak ada satupun yang kuat. Tidak ada satupun, saudara, yang bisa hidup benar-benar sehat. Dengan cara apapun, dengan diet, dengan segala macam. Tetap masalah pasti ada. Jadi, saudara, kita hanya satu yang kita lakukan, yaitu kita ini perlu Tuhan. Oleh sebab itu, semua manusia sangat perlu akan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa hidup kita ini seperti bunga dan rumput, yang mana kelihatan hari ini sangat indah sekali. Seger, saudara, itu bunga seger. Itu rumput itu seger, saudara. Dan pada hari berikutnya sudah menjadi layu. Benar, saudara. Bunga kelihatan hari ini bagus, tapi besok lusa, saudara, dia kena matahari langsung layu. Begitu juga kehidupan manusia, saudara. Seperti bunga, benar itu, saudara. Seperti rumput. Jadi tidak ada seorang pun yang hidupnya tuh langgeng, hidupnya tuh benar-benar, saudara, sehat selamanya. Itulah keadaan manusia yang diciptakan Tuhan dari tanah dan kembali ke tanah. Itu, saudara, keadaan kita sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa di akhir hidup ini masih ada kehidupan yang kekal. Jadi jangan sampai lupa akan ini, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kalau kita hidup dengan Tuhan, kita masih ada, saudara. Kehidupan yang akan datang, itu kehidupan yang kekal selama-lamanya yang Tuhan telah sediakan, yaitu kerajaan sorga yang mulia. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5 dikatakan kita adalah orang-orang yang dipilih dan yang terpelihara dalam kekuatan Tuhan, dan sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Semuanya tersimpan
di sorga bagi kita. Wah, haleluya saudara. Itu firman Tuhan. Petrus menyatakan, Petrus sebagai murid Tuhan, dia menyatakan bahwa keselamatan yang kekal itu telah tersimpan di sorga bagi kita. Wah, kita adalah orang-orang yang beruntung saudara. Jadi kita harus benar-benar sama Tuhan. Harus benar-benar taat sama Tuhan. Harus benar-benar mengasihi Tuhan saudara. Tidak ada jalan lain. Karena dia sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita saudara. Untuk masa depan yang gemilang. Untuk masa depan yang baik. Untuk masa depan yang bersuka cita bersama-sama Tuhan saudara. Bersama malaikat-malaikatnya. Dan firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Tuhan Yesus mengatakan, kita akan dijadikan malaikat-malaikat di surga untuk menyembah Tuhan. Saudara. Wah, sungguh luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan giat dan dengan rajin untuk melayani Tuhan. Karena Tuhanlah yang berhak memiliki hidup kita sepenuhnya. Hanya Dia saudara yang berhak memiliki kehidupan kita sepenuhnya. Tidak ada jalan lain, saudara. Karena dia sang pencipta dan dialah yang menciptakan kita. Kita bisa lahir karena, saya percaya saudara, kita bisa lahir karena Tuhan ingin supaya kita ini biar dilahirkan di dunia ini. Dialah yang menciptakan kita di dalam kandungan ibu kita, saudara. Makanya Yesaya 27 ayat 3. Tuhan mengatakan, aku Tuhan penjagamu. Setiap saat aku menyiramimu, supaya jangan orang mengganggumu. Siang malam, aku melindungimu. Wah, luar biasa saudara. Tuhan tidak mau ada seseorang atau makhluk yang mengganggu kita, saudara. Setan yang merusak kita. Dia nggak mau. Jadi kita, saudara, diharuskan untuk selalu berdoa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mazmur 31 ayat 24. Tuhan menjaga orang-orang yang setia dan Dia yang akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Itu janjinya, saudara. Serta Dia akan menjaga keluar masuk kita dan nyawa kita. Saya percaya, saudara, kita bisa hidup oleh karena Tuhan. Kita bisa ada di Australia oleh karena Tuhan. Kita bisa mendapatkan segala sesuatu, saudara. Berkat semua dari Tuhan, saudara. Sudah kelihatan itu. Ketika kita ikut Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, Tuhan menjagai, Tuhan mengampuni dosa kita. Jadi kita sekarang mau kemana? Mau percaya kepada siapa? Ya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain, saudara. Hanya Dialah. Dan Tuhan Yesus juga berjanji, Dia akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi kita tidak hidup sendiri, saudara. Kita didampingi, kita disertai, kita ditemani oleh Roh Kudus yang akan tinggal di dalam hidup kita selama-lamanya. Jadi kita, saudara, sebagai orang yang percaya, jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, saudara. Kalau kita mendukakan Dia, Dia akan meninggalkan kita, saudara. Kita menjadi orang-orang yang rugi pasti. Menjadi orang-orang yang banyak kecewa. Karena apa, saudara? Kita bukan diisi lagi oleh roh sukacita, oleh roh kebenaran, oleh roh yang membangkitkan kekuatan dan semangat untuk melayani Tuhan. Tetapi dengan roh yang lain, itu roh setan, saudara. Roh iblis yang menguasai kita sehingga kita banyak kecewa, banyak depresi, banyak mengeluh. Karena apa, saudara? Karena roh dunia itu begitu. Roh dunia itu dia tidak suka kalau kita ini menjadi orang-orang yang sukses. Jadi saudara, kita harus benar-benar mengerti kehendak Tuhan. Itu Tuhan ingin supaya kita ini memperoleh sukacita daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Tuhan.
Oleh sebab itu Yesus berkata, mari semua yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Hanya di dalam Yesus ada kelegaan hidup, saudara. Tidak ada jalan lain. Dan Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Percaya, saudara. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai akhir hidup kita, saudara. Bahkan tidak stop di situ. Kita akan dibawa ke sorga, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, bahkan sampai 6, saudara. Dia mengatakan bahwa dia pergi ke Bapa, menyediakan tempat bagi kita, menyediakan rumah bagi kita. Jadi kita ini adalah orang-orang yang beruntung, sangat-sangat beruntung, saudara. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menyediakan, saudara, rumah di sorga. Kita tidak usah bayar. Kita tidak usah mengeluarkan uang banyak sekali untuk mendapatkan sorga, saudara. Kita tidak usah berbuat amal, membagi-bagikan semua harta. Seperti orang ingin selamat. Kita harus beramal, membagikan semua harta. Supaya apa? Di hari kemudian kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan itu caranya, saudara. Karena surga adalah milik Kristus. Hanya dengan melalui Yesus kita akan melihat Bapa. Hanya melalui Yesus kita akan mendapat rumah di sorga. Itulah janjinya, saudara. Itulah janjinya. Jadi, saudara, kita harus senantiasa selalu dekat dengan Tuhan. Jangan kita tinggalkan dia, saudara. Jangan kita menyakiti hati dia. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini tidak ada lagi penghukuman, saudara. Tidak akan lagi dihukum oleh Tuhan. Karena kita hidup ada di dalam Kristus. Karena kita adalah milik dia, saudara. Ayat 2-nya, dan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Wah, luar biasa, saudara. Kita anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, saudara. Tapi Yesus memilih kita. Dengan tawaran ini, jangan sampai kita menolaknya, saudara. Terima keselamatan yang kekal. Setia, saudara. Selalu berdoa, berjaga-jaga. Supaya kehidupan kita ini menjadi hidup di dalam Yesus. Dan tidak akan ada penghukuman lagi. Karena Yesus yang membebaskan kita dari segala dosa kita. Dari segala maut, saudara. Wah, puji Tuhan, saudara. Karena status kita ini sudah menjadi anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yesus. Itulah janji Tuhan, saudara. Itulah pernyataan Tuhan melalui firman-Nya, melalui Rasul Paulus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu rajin berdoa dan selalu berjaga-jaga untuk memperoleh kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus melalui penderitaannya serta pengorbanannya di atas kayu salib dengan cucuran darahnya untuk menebus semua dosa umat manusia yang percaya kepadanya, termasuk kita, saudara. Termasuk kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita kejar kehidupan yang kekal itu. Itu panggilan Bapa. Panggilan dari Bapa Sorgawi melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan yang setia. Jadi saudara, janganlah sampai tertinggal sehingga tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Rugi, saudara. Sayang, saudara. Sayang. Biarlah kita selalu berjaga-jaga, saudara.
Karena hidup ini hanya sementara. Hidup ini di dunia ini menumpang, saudara. Kita ini menumpang, tidak ada yang seorang manusia pun yang akan selama-lamanya hidup di dunia ini. Kalau kita dikasih hidup 100 tahun, 100 lebih, kebanggaannya apa? Sakit penyakit, saudara, buat apa? Jarang yang udah umur 100 tahun lebih sehat. Nggak ada, saudara. Nggak ada itu. Rumusnya nggak ada sehat itu 100 lebih. Pasti sakit penyakit menimpa kehidupan orang-orang yang sudah tua. Saudara, hanya dengan Tuhan, saudara. Hanya melalui Dia kita akan memperoleh kekuatan, saudara. Jadi biarlah mata dan pikiran serta kehidupan kita selalu tertuju kepada Tuhan. Biar setiap hari, saudara, mata kita, pikiran kita, serta kehidupan kita selalu tertuju kepada Tuhan. Jangan beralih dari itu, saudara. Karena hidup ini sangat berarti, saudara. Karena Tuhan datang ke dunia ini, itu untuk keselamatan bagi kita. Supaya kita jangan binasa. Supaya kita jangan dihukum, saudara. Oleh karena dosa kita. Jadi Dia mau berkorban untuk kita, saudara. Bahkan Dia telah memilih kita. Jadi kita harus selalu bersyukur setiap hari, saudara. Hidup baik dengan Dia. Jadi mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Itulah ibadah kita yang sejati. Biar sampai akhir, saudara. Sampai hidup kita akhir. Kita tetap setia menanti janjinya. Sampai kita memperoleh mahkota kehidupan yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Tuhan, saudara, Dia tidak lalai. Dia berjanji menyediakan mahkota. Yaitu mahkota kehidupan bagi kita. Oleh sebab itu, saudara, jangan sampai hilang itu mahkota. Jangan sampai, saudara, dicuri oleh si iblis, saudara. Dan saya mohon, saudara, please, supaya saudara selalu rajin bersekutu dengan Tuhan. Supaya si iblis tidak ada kuasa untuk menguasai kita. Untuk membawa kita. Untuk mengelabui kita. Untuk menjatuhkan kita. Untuk menjadikan kita dosa. Sehingga kita dihukum oleh Tuhan. Jadi saudara, mari kita bersama-sama berjuang. Selalu berdoa. Dan berjaga-jaga. Dan hidup baik dengan Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah yang saya bisa bagikan kepada saudara semua. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara semua. Dan saya percaya, saudara, kalau saudara mau mendengarkan dan melakukannya, pasti menjadi berkat bagi saudara semua. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kusampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau selalu memateraikannya melalui Roh-Mu yang kudus. Agar kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, kami selalu hidup baik dengan Engkau. Dan kami selalu hidup dengan-Mu, dekat dengan Engkau. Tuhan, inilah permohonanku. Berkati semua umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Biarlah kesehatan, kekuatan, dan berkat selalu menyertai kita. Selalu menyertai kami. Yang mana kami sebagai anak-anak-Mu. Sebagai anak yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa. Tuntunlah hidup ini sampai di kesudahan zaman. Itulah permintaanku. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Bapa yang jauh daripada-Mu Kau tarik kembali. Berkati semuanya. Seperti Kau memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua katakan amin.
berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Selalu berdoa, selalu berjaga, sampai hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, ku mau siap sedia bagimu Raja, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga